Oke, baik semuanya. Selamat malam, Bapak Ibu. Jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Healthy Indonesia. Malam hari ini kita akan membahas manfaat koko flavanol untuk kesehatan. Kali ini topiknya menarik banget ya, karena biasanya Bapak Ibu mungkin di sini sudah ada yang merasakannya ya, yaitu radang sendi. Yang suka lututnya sakit pada saat berjalan atau pada saat naik tangga. Nah, ternyata flavanol memiliki manfaat untuk itu semua ya. Bagaimana untuk cara konsumsinya dan apa saja manfaatnya, nanti Dokter Winda akan menjelaskannya ya. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat dan seperti biasa saya akan menutup 15 menit sebelum acara berakhir. Baik, kita panggilkan dulu pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, oke baik dok. Saya share untuk materinya ya dok ya. Hmm, Oke, sudah muncul Dokter Winda? Oke, silahkan Dokter Winda. Mami. Karya lagi loading. Oke, ya semangat pagi, selamat malam teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya hari ini? Lagi pada hujan nggak nih di rumahnya masing-masing nih? Kalau yang di Jakarta atau Jabodetabek mungkin lagi hujan kali ya. Soalnya saya juga di rumah lagi hujan. Dari tadi sore, aduh gelapnya, gitu ya. Kayak bakalan hujan badai nih entah di sebelah mana. Untungnya sih saya nggak dapet yang hujan badainya, cuma dapet gerimisnya doang, tapi dapet gelapnya juga. Nah, buat teman-teman yang lain pada gimana nih ya? Yang kemungkinan mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan. Apalagi lagi hujan, pasti jalanan lebih licin, macet, ya karena banyak yang berteduh juga. Wah, semangat ya perjuangan sampai di tempat tujuan. Fighting, fighting. Nah, tuh kata Bu Mega hujan gerimis sama Bu, saya juga sama nih, hujan gerimis juga sekarang. Cuman tadi ada yang bilang katanya kalau di tempatnya hujannya deras banget. Waduh, ini hubungannya dengan cuaca ini udah mulai banyak yang tumbang juga nih karena sakit. Apalagi nih kalau kebetulan yang punya radang sendi, kalau lagi dingin-dingin begini, wah biasanya mulai nih agak-agak apa sih ngilu-ngilu gitu ya. Udah mulai agak-agak nyeri nih. Nah, ini teman-teman FHI ada yang lagi nyeri-nyeri nggak nih lagi dingin-dingin begini persendiannya? Wah, waspadai jangan-jangan sudah mulai ada radang sendi. Nah, yuk kita belajar hari ini ya. Slide. Nah, radang sendi atau bahasa medisnya itu adalah osteoartritis ya. Itu merupakan peradangan yang kronis. Jadi bukan peradangan yang munculnya tuh cuman sesekali, sebentar-sebentar, enggak ya. Dia meradangnya kronis, sudah dalam waktu yang lama, meradang terus kondisinya ya, enggak kempes-kempes peradangannya, ibaratnya gitu. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Karena ada kerusakan pada tulang rawannya. Ya, jadi osteoartritis itu agak sedikit berbeda dengan kalau teman-teman tuh radang sendi karena asam urat atau radang sendi karena yang lain-lain gitu ya. Kalau itu sebenarnya dia peradangannya tidak kronis. Bisa jadi kronis, bisa juga kalau terpaparnya terus-terusan gitu ya. Osteoartritis ini udah skala yang lebih, ibarat kata nih peradangan sendinya itu udah lebih menetap gitu ya. Nah, sorry. Biasanya keluhannya kalau seandainya kita sudah mulai ada osteoartritis itu sendi-sendinya bisa terasa sakit. Bisa juga jadi kaku dan juga bisa sampai bengkak bahkan. Ya, bengkaknya juga biasanya sudah mulai menetap, bukan yang bengkak masih lembek gitu. Bengkaknya tuh udah mulai keras. Ya, lokasinya itu memang paling umum, paling banyak tuh dialami di lutut. Jadi mungkin teman-teman yang suka familiar, iya nih, lututku sakit, nanti mau operasi, ya gitu-gitu ya. Yang masalah-masalah di lutut, nah tapi nggak cuma di lutut doang sebenarnya, ya di persendian lain juga bisa ya, seperti bisa di pinggul, bisa di tulang punggung juga lumayan banyak ya, banyak yang mengalami bisa ketahuan itu karena dia udah ada saraf kejepit. Pas dicek saraf kejepit ternyata udah ada osteoartritis juga. Bisa juga di jari tangan, jari kaki. Nah, yang teman-teman suka ngeliat sendinya udah sampai bengkak-bengkak gitu ya. Nah, itu adalah osteoartritis. Right.
Nah, stadiumnya pun, makanya sebenarnya osteoartritis itu skalanya itu sudah lebih kronis ya, bukan akut lagi. Bukan yang kayak tadi saya katakan, baru kumatnya itu cuman karena habis makan gado-gado, umpamanya, atau habis banyak makan kacang gitu kan, enggak ya. Ini dia sudah dalam waktu yang lebih lama ya. Sebenarnya normalnya persendian kita itu kalau teman-teman bisa agak zoom sedikit gambarnya, agak dilebarin sedikit nih di layarnya masing-masing ya. Normalnya tuh persendian kita tuh seperti yang stage 0, yang A, gambar yang A. Ya, gambar yang A itu dia tuh masih mulus ya. Dilihat kepadatan tulangnya sendiri, terutama di bagian persendiannya, itu juga dia masih apa ya bilangnya ya, masih eh, tembus gitu, masih berbayang, ibaratnya gitu. Nggak ada yang area yang sudah semakin putih gitu ya, masih merata warnanya. Terus juga permukaan sendinya juga ya, permukaan di tulangnya itu, permukaannya itu dia mulus gitu ya, nggak ada yang nonjol ataupun nggak ada yang kayak kecoel, ibaratnya begitu. Ya, itu versi normal. Nah, nanti ini akan bertahap makin lama makin naik. Stage 1, nah ini lihat teman-teman, agak di zoom boleh gambarnya ya. Kalau yang stage 1, ini biasanya di sendinya itu sudah mulai ada sedikit yang agak sedikit lebih opak istilahnya. Opak itu artinya udah lebih putih. Nah, lihat kan ya, ada area yang lebih putih dan bagian permukaan dari sendinya itu udah mulai nggak terlalu mulus. Nah, ini yang atas, sendi yang atas nih teman-teman bisa lihat di sebelah kirinya sudah mulai ada agak-agak gerigi-gerigi coel-coel. Nah, kalau yang tulang yang di bawahnya, ya yang persendian dari apa sendi dari tulang yang di bawahnya ini sudah mulai ada sedikit yang nonjol gitu ya. Nah, kalau yang stage 2 ini sudah lebih berat lagi ya. Coelnya udah lebih terlihat, tonjolannya juga sudah semakin menonjol ya. Nah, itu bisa dilihat opaknya juga tadi yang gambaran warna yang agak lebih putihnya juga udah mulai makin gede ya. Stage 3. Nah, stage 3 ini biasanya dia itu sudah melibatkan sekitarnya. Jadi nggak cuman soal si tulangnya doang, nggak cuma soal tulangnya tok gitu ya. Melibatkan juga otot-otot yang nempel di tulang ini. Jadi sekitarannya itu juga sudah mulai bengkak. Nah, stage 3 ini udah lebih bengkak karena udah mulai cedera nih. Ya, udah mulai cedera. Jadi biasanya kalau kita tampak dari luar, nggak dari ronsen, itu tuh udah bengkak ya lututnya ibaratnya begitu ya. Nah, stage yang terakhir, stage 4, nah ini bahkan sudah tidak ada celah ya. Tadi kan dari stage 1 sampai stage 3 celah antara si tulang yang atas sama tulang yang bawah masih ada nih celahnya ya. Memang sudah mulai nonjol tapi masih ada celah. Stage 4 itu udah jeblos gitu ya. Udah bersentuhan, udah berbenturan bahkan antara tulang yang di atasnya sama yang di bawahnya. Ya persendiannya udah saling berbenturan dan ini biasanya udah berat banget ya. Udah ibaratnya tulangnya sendiri namanya juga berbenturan, bayangin aja ya keras ketemu keras, ketemu begini ya lama-lama bisa retak dong. Retak semakin mengikis juga jadinya karena kan mereka gesek-gesekan terus pada saat kita bergerak. Dan bahkan biasanya kalau kayak gini gejalanya itu udah bahkan persendian itu udah nggak bisa digerakin, udah kaku gitu ya. Right, kira-kira teman-teman kalau yang pernah ngecek osteoartritis sudah sampai di stage yang berapa nih? Nah, ya, itu dia. Nah, kenapa sih kok kita bisa kena osteoartritis? Di sini, persendian itu, baik persendian maupun tulang, itu sangat erat sekali hubungannya dengan mereka tuh tugasnya adalah menopang berat badan kita, ya, menopang tubuh kita. Jadi, seberapa besar kerjaannya, ya seberat berat badan kita, ibarat gitu. Semakin berat berat badan kita, maka akan semakin berat juga, semakin besar juga pekerjaan dari si tulang dan persendian. Nah, kebayang ya kalau kondisinya dia nggak prima, terus habis itu dikasih kerjaan yang banyak, itu gimana? Bisa semakin rusak justru. Ya, makanya biasanya penyebab osteoartritis justru paling sering itu karena obesitas. Nah, kelebihan berat badan. Makanya ini juga yang biasanya suka terjadi itu paling banyak justru pada ibu-ibu. Ibu-ibu yang bahkan itu biasanya punya anaknya itu banyak.
ya, karena pada ibu-ibu semakin banyak anaknya, kan kondisinya hamil tuh berarti mengalami kehamilan berkali-kali. Berarti dia mengalami kondisi obesitas itu juga beberapa kali. Nah, ini udah mulai tuh pada saat hamil, obesitas nyicil. Hamil, gede kan, biasanya kan gede kan pasti kalau kita hitungnya hanya dari berat badannya doang kan berarti bebannya kan berat tuh. Ya kan? Nah, ini akan semakin menggerogoti persendiannya juga. Terus bisa juga mungkin karena memang ada faktor pernah ada cedera pada persendian. Itu juga bisa karena memang genetik. Jadi emang bawaan badannya, riwayat badannya, sifat dari gennya itu memang ada bakat osteoartritis. Jadi memang punya riwayat keluarga dengan osteoartritis. Atau juga mungkin pernah dulu karena cedera jadi operasi tulang dan sendi. Nah, ini jangka panjangnya juga bisa mengakibatkan osteoartritis juga. Nah, paling banyak juga sama wanita, makanya tadi saya katakan kan, wanita selain karena dia hamil juga, tapi juga karena menopause ya. Kalau teman-teman ingat nih, minggu lalu kita bahas tentang osteoporosis. Ini nih temenan antara osteoporosis dan osteoartritis. Ya, jadi walau bagaimanapun osteoartritis itu kan tadi kan masalahnya ada di tulang rawannya. Walaupun tulang rawan, tapi kan dia tetap tulang-tulang juga, ya kan? Artinya dia tetap butuh kalsium, ya, butuh kalsium dan kalsium itu nggak cuma sekedar dimasukin aja ke dalam tubuh kalsium nanti langsung tulangnya jadi bagus. Enggak. Dia kalsiumnya ini harus dibawa dan dimasukkan ke persendian, apa ke tulang supaya dia bisa terserap dengan baik. Nah, biasanya nih pada wanita-wanita yang sudah menopause karena hormon estrogennya udah turun banget, yang untuk untuk membantu memasukkan kalsium ke dalam tulangnya itu juga jadi nurun banget gitu ya. Terus juga mungkin memang ada riwayat kelainan bawaan pada tulang rawan atau sendinya. Atau bisa juga tadi ya, ada ini tuh jadi komplikasi. Ya, komplikasi dari penyakit utama. Mungkin memang punya rheumatoid arthritis, punya rematik ya, rematik, terus juga punya hemochromatosis ya. Itu dampaknya lama-lama bisa juga osteoartritis juga gitu ya. Terus juga jangan salah, sering beraktivitas tinggi, fisik dengan intensitas tinggi. Padahal kan kita perlu aktivitas fisik, Dok. Tapi kok jadi malah osteoartritis? Nah, ini kalau terlalu sering pun belum lagi jadi malah berlebihan, ingat ya, segala sesuatu yang baik sekalipun kalau berlebihan jadinya jadi bisa nggak baik juga. Sama seperti aktivitas fisik. Aktivitas fisik kita harus, tapi kalau jadi berlebihan, nah ini bisa berbahaya juga sama osteoartritis. Kayak contohnya angkat beban. Atau kalau pada cewek ini suka pakai high heels. Nah, sesederhana high heels itu intensitasnya tinggi loh. Memaksa postur tubuh kita, persendian kita, beban beban dari sendi kita tuh jadi semakin tinggi. Slide. Nah, ini tadi ya ciri-cirinya. Kalau osteoporosis nih, minggu lalu kita sempat bahas osteoporosis, dari segi gejala sebenarnya nggak gitu berasa kalau osteoporosis. Tapi osteoartritis ini lebih terasa. Jadi bisa lebih kelihatan sehingga deteksinya sebenarnya bisa lebih dini gitu ya. Gejala-gejalanya biasanya sendinya bengkak. Nah, ini awal-awal biasanya sendi bengkaknya ini masih yang lunak dulu, belum yang sampai keras. Ya masih lunak. Terus kalau bergerak itu udah mulai ada terdengar suara. Nah, kletek kletek kletek. Nah, siapa nih yang pernah nih ya apa namanya? Lagi jalan itu kok ada bunyi kletek kletek kletek. Wah, ini berarti udah mulai ketemu nih persendiannya. Sendi yang di atasnya sama di bawahnya itu udah mulai berbentur. Terus juga otomatis namanya juga cedera ya. Jadi cedera otot kan dari jaringan yang di sekitarnya yang nempel sama si persendian itu kan karena sendinya cedera, itu juga bisa mencederai otot di area tersebut. Jadi ototnya itu bisa lemah ya dan masa ototnya bisa berkurang. Atau bisa juga udah mulai nih kalau di ronsen itu udah mulai numbuh nih, mulai numbuh nih tulangnya. Tadi ya ada yang cut, nah nggak cuman bopel tapi ada juga yang mencuat.
Terus juga kalau umpamanya yang teman-teman mungkin sering nih yang nanya, iya dok, ini tangannya udah sampai bengkak-bengkak sendinya. Nah, itu juga termasuk ciri-ciri dari osteoartritis ya. Dan juga kalau umpamanya di tangan, itu jari tangannya tuh bisa sampai agak bengkok. Slide. Itu tadi ciri-ciri dari osteoartritis. Ngobatinnya gimana? Sebenarnya agak sulit kalau sudah terlanjur osteoartritis. Apalagi kalau kayak tadi kita lihat gambarnya ya, itu kalau sudah sampai stadium yang stage 4, wah itu mah udah berat ya. Apalagi sebenarnya sih kalau menurut saya udah mulai muncul ya, udah mulai ada yang cut gini ya, tulangnya itu aja udah berat sebenarnya ya. Sehingga kadang-kadang dikasih obat aja nggak cukup ya. Jadi biasanya memang pengobatan osteoartritis utamanya paling sering adalah justru obat. Obat anti-inflamasi ya, anti peradangan. Karena kan tadi kan osteoartritis itu kan adalah peradangan kronis. Jadi supaya nggak makin parah, memang biasanya dikasih obat anti radang. Ya baik yang non steroid ataupun yang steroid, biasanya disertai juga dengan obat anti nyeri juga karena memang biasanya sakit kan. Nah, terus bisa juga dilakukan fisioterapi. Fisioterapi di sini targetnya utamanya adalah supaya memberikan jarak, ya jarak celah dari sendinya. Kalaupun udah ada yang terlanjur, ada yang nonjol, tapi asalkan jaraknya cukup, ya cukup. Nah, si tonjolan ini bisa tidak menyentuh sendi yang berseberangan dengannya, gitu ya. Terus juga operasi. Nah, operasi ini lebih tujuannya adalah buat tadi bisa tuh buat ngikis gitu ya atau di replace ya, digantikan contohnya kan biasanya yang paling sering tuh lutut tadi kan. Nah, ganti apa ganti tempurung lutut. Nah, ibaratnya gitu. Itu biasanya untuk kalau seandainya memang harus dilakukan operasi. Olahraga itu tetap penting. Ya sebenarnya olahraga di sini, tapi harus diperhatikan olahraga karena apa tadi? Tujuannya adalah untuk menurunkan berat badan. Ya, jadi nggak hanya olahraga, tapi juga lakukan diet. Ya, karena ini akan membantu untuk mengurangi beban pada persendian. Jadi celahnya tadi, ya, celah dari antar sendinya tadi, itu bisa agak lebih lebar. Nggak jadi menyempit karena ditekan sama beban badannya sendiri. Slide. Nah, mencegahnya gimana? Beruntunglah teman-teman yang masih belum kena. Nah, ya, yang masih belum kena itu yuk cegah ya. Pertama, tentunya kita hindari cedera. Ya, jangan sampai cedera deh sebisa mungkin. Jadi kalau lagi jalan, lagi berkendara itu hati-hati. Ya, apalagi kalau yang suka naik motor, ya kan? Aduh, hati-hati ya, lebih hati-hati supaya menghindari cedera pada sendi. Tetap olahraga, tapi ingat intensitasnya jangan terlalu tinggi. Dan juga di-maintain, jangan berlebihan. Nggak perlu berlebihan ya. Yang penting olahraganya rutin dan aktif secara fisik. Terus juga kalau lagi duduk, lagi berdiri, itu dijaga postur tubuhnya. Ya, jangan biasakan berada di satu posisi tubuh itu yang terlalu lama. Jangan duduk kelamaan, jangan juga berdiri kelamaan. Ya, karena ini memberikan posisi kita kalau yang seperti itu akan memberikan beban pada tulang kita itu jadi lebih lebih apa ya bilangnya ya, lebih terus-terusan gitu. Bebannya tuh digencetnya terus-terusan. Capek juga kasihan kan. Jadi lakukan stretching ya. Setelah biasanya sih kalau saya sih sebenarnya lebih menganjurkan setengah jam. Ya, setengah jam atau 1 jam boleh deh, masih boleh. Masa dikit-dikit nanti dikit stretching mulu, ibarat ya gitu kan. Jadi 1 jam deh boleh. 1 jam setelah duduk dalam posisi yang lama, lakukan stretching. Sama juga pada saat kita berdiri, ya. Ini kadang-kadang nih yang suka justru nih, kalau lagi yang suka baris berbaris nih, pekerjaan yang baris berbaris. Contoh kayak TNI, polisi, ya kan? Apalagi nih, atau kalau lagi kita di sekolahan itu zaman paskibra, ya kan? Itu kan suka berdiri lama, posisinya begitu terus gitu kan? Nah itu posisi seperti itu terus, kalau dalam jangka waktu yang panjang itu juga jadi nggak bagus karena bisa mencederai persendiannya. Dan jangan lupa istirahat yang cukup,
Ya, balance makanya antara olahraga atau aktivitas fisik dengan istirahat. Dan tentunya pasti jaga berat badan yang ideal. Slide. Memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol, the varian original, DTM Liquid, dan juga NutriFlow. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, pasti kita akan ngomongin kepalanya juga, yaitu polifenol, karena dia nggak bisa terpisahkan, ya, tidak terpisahkan. Dan polifenol itu terkenal sekali akan manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi kandungan flavanol yang tinggi, terutama pada kokoa, itu juga ternyata terbukti secara klinis punya manfaat untuk fungsi kardiovaskular juga. Karena dalam jangka waktu yang relatif pendek, dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Tapi nggak gampang untuk dapat kadar flavanol yang tinggi pada kokoa. Karena proses pengolahan biji kakao jadi bubuk kokoa itu sendiri pun biasanya menghancurkan kadar flavanolnya juga. Slide. Nah, di sini untungnya produsen kita yaitu Barry Callebaut udah ketemu nih gimana caranya ngolah kakao jadi bubuk kokoa, tapi kadar flavanolnya bisa tetap tinggi. Nah, metode yang mereka temukan ini sudah dipatenkan karena memang telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol alaminya. Dan bubuk kokoa hasil pengolahan dengan metode yang sudah mereka patenkan ini itu sudah dikasih brand namanya Acticoa, dan Acticoa inilah yang menjadi bahan baku semua lini produk Cocoa Flavanol FHI. Slide. Nah, ini kita sudah punya studi klinis ya, studi klinis. Sebenarnya studi klinis sih ada banyak banget teman-teman, bahkan bisa searching sendiri juga ya di Google ya, itu bisa dicari banyak sekali. Nah, ini salah satunya ada studi klinis yang sudah dipatenkan nih yang bisa bantu kita juga supaya dalam program tadi pencegahan osteoartritis ya. Di sini studi klinisnya ternyata kokofavanol itu bisa meningkatkan regulasi ekspresi gen dalam metabolisme lemak yang akan berdampak dalam menurunkan berat badan. Jadi dia efektif banget ternyata sebagai fat burner. Jadi nggak hanya semata-mata nurunin berat badan aja, tapi lebih tepatnya menurunkan berat badan dengan membakar lemak. Slide. Selain itu juga ada penelitian yang meneliti akan fungsi endotelium, nitric oxide, dan juga flavanol. Ternyata konsumsi flavanol dalam 4 minggu itu sudah dapat meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Di mana ini akan berdampak terutama dalam distribusi kalsium di dalam tubuh. Slide. Selain itu, kita juga sudah punya klaim kesehatan yang sudah di-approve baik oleh EFSA maupun FDA. EFSA mengatakan Cocoa itu bahkan bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang normal, dan FDA mengatakan Cocoa itu bahkan bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Untuk bisa mendapatkan klaim kesehatan ini, manfaat kesehatan ini itu EFSA dan FDA menganjurkan konsumsinya minimum 200 miligram flavanol setiap hari. Lebih boleh ya lebih bagus lagi ya, disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Slide. Tidak hanya ada Cocoa Flavanol, ada juga Centella asiatica. Centella asiatica sih sebenarnya terkenalnya buat beauty ya, kecantikan sebenarnya. Tapi ternyata dia juga punya manfaat loh untuk osteoartritis. Jadi menurut penelitian Biomedical and Environmental Sciences, Centella asiatica itu ternyata bisa membantu mengurangi peradangan sendi, membantu untuk mengurangi erosi atau penipisan pada tulang rawan, dan juga membantu mengurangi penipisan tulang yang bisa menimbulkan nyeri pada persendian. Jadi bagus banget nih ternyata gak hanya sekedar sebagai antiinflamasi aja ya, tapi juga bisa membantu mengurangi cedera yang lebih lanjut. Slide. Selain itu ada juga black garlic. Ya, black garlic kalau untuk kardiovaskular sih udah terkenal banget manfaatnya untuk black garlic ya. Tapi untuk osteoartritis juga ternyata bisa ya. Karena dia bisa membantu mengobati dan juga mencegah nyeri sendi, terutama nyeri yang di lutut. Nih,
terutama nyeri yang di lutut ketika kita hendak berdiri. Ini suka banyak nih. Pas mau berdiri, aduh, ya apalagi kalau berdirinya tuh dari jongkok di lantai, bukan dari duduk di kursi, ya. Waduh, berat banget tuh biasanya, ya kan? Mungkin teman-teman yang Muslim lagi sholat, itu juga tuh lagi sujud gitu kan mau berdiri, aduh itu kalau lagi osteoartritis pasti deh berasa banget, astaga, uh, ya sakit banget nih. Black garlic itu ternyata bagus loh, ya untuk mengurangi nyeri di lutut juga ketika hendak berdiri. Selain itu dia bisa membantu meningkatkan stamina dan kekebalan tubuh juga, sehingga kita tidak gampang sakit. Lalu tentunya ya bisa maintain tensi juga ya, karena basically memang dia black garlic itu pemanfaatannya paling utama adalah untuk kardiovaskular. Selain itu, slide. Selain itu ada vitamin B7 ya. Vitamin B7 itu bagus banget buat metabolisme ya, mulai dari protein, karbohidrat, lemak itu bagus banget ya vitamin B7. Lalu vitamin C ya, dia diperlukan untuk menjaga struktur kolagen termasuk kolagen pada tulang rawan ya. Tulang rawan. Jadi tadi kan salah satu juga yang bikin kita kalau seandainya peradangan kita makin kronis, itu tulang rawan kita ini jadi makin tipis kan. Nah, vitamin C itu diperlukan untuk nanti membentuk struktur kolagen supaya si tulang rawannya itu bisa diisi kembali. Gitu ya. Lalu ada tambahan cysteine juga yang membantu meningkatkan produksi antioksidan yang kuat yang dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga toksin. Slide. Nah, jadi kalau mau kita rangkum, manfaat dari cocoa fafano utamanya adalah untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular, mulai dari maintain tensi, kadar kolesterol, kadar gula darah, ya. Tapi karena basically dia adalah antioksidan, jadi dia bagus untuk mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Kalau untuk DTM liquid sama sebenarnya ya. Dia kan kerjanya bertiga, ada Cocoa Centella asiatica, dan juga black garlic. Ketiga-tiganya sama-sama punya manfaat dalam meningkatkan fungsi kardiovaskular. Tapi karena kerjanya yang bertiga, jadi powernya juga triple power. Ditambah ekstra-ekstra manfaat seperti lebih memperlancar sirkulasi aliran darah pada ginjal, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Nah, kalau untuk NutriFlow ini bisa nih, kalau nanti buat diet-diet ya, buat yang diet-diet nih formulasinya memang diperuntukkan untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita. Ya, dia membantu penyerapan nutrisi kita lebih baik, metabolismenya juga jadi bisa lebih optimal, makanya sering sekali digunakan untuk program penurunan berat badan karena bisa digunakan sebagai meal replacement. Tapi nggak cuma itu, ya, ada tambahan ekstra lagi nih di NutriFlow. Dia juga bagus untuk daya tahan tubuh karena membantu memperkuat daya tahan tubuh dan juga melindungi sel dari stres oksidatif. Slide. Nah, untuk konsumsinya kita mengacu pada yang dianjurkan tadi ya oleh EFSA dan FDA. Itu minimum 200 miligram flavanol setiap hari. Supaya bisa dapat 200 flavanolnya, 200 miligram flavanolnya, kalau di varian original itu mulai dari 3 gram itu udah dapat 200 miligram flavanol ya. Nanti tinggal di-adjust aja sesuai kebutuhan tubuh masing-masing. Bisa 3 gram, boleh jadi 5 gram, 10 gram, 15 gram, bebas ya, disesuaikan aja. Slide. Nah, kalau kebetulan nih topik kita adalah tentang osteoartritis, sebenarnya sih saya lebih rekomen ini, DTM liquid ini, karena memang dia eh ada extra power dari Centella asiatica dan juga eh black garlic ya untuk support ke persendiannya gitu. Jadi lebih rekomen nih untuk DTM liquid itu bisa diminum 1 sampai 2 saset per hari, maksimal 3 saset per hari. Tapi itu pun kondisional ya, tergantung case per case-nya masing-masing. Slide. Nah, kalau untuk NutriFlow ini boleh nih, ya, buat pengganti sarapan boleh, pengganti makan malam boleh. Kalau lagi pengen nyemil-nyemil tapi nggak mau jadi rasa bersalah gitu ya, karena aduh lagi diet juga tapi masuk apa pengen banget nyemil, cuman kalorinya gede banget. Nah, ini boleh nih pakai NutriFlow, low kalori, ya low kalori tapi enak.
ya. Maka bisa bahkan bantu banget kita untuk nurunin berat badan. Nah, ini konsumsinya bisa 1 sampai 2 kali sehari. Itu supaya bisa dapat 200 miligram flavanolnya, itu konsumsinya 15 gram. Yaitu sekitar 1 sendok makan muncung lah, ya. Itu baru bisa dapat 200 miligram flavanolnya. Thank you. Oke, terima kasih banyak Dokter Wida. Terima kasih untuk penjelasannya. Sekarang saya akan bacakan dulu mengenai acara yang akan dilaksanakan oleh FAI dalam waktu dekat ya. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media kami seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, kemudian Instagram foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan juga TikToknya foreverhealthy.indonesia untuk mengetahui acara, tips kesehatan, promo menarik, dan juga rekaman seperti malam hari ini. Bapak Ibu bisa cek juga di YouTube kami ya. Dan ada FI Medical Consultant di nomor 0878 170666067 untuk menghubungi di jam 10 sampai jam 5 sore supaya teman-teman dapat bertanya seputar masalah kesehatan ya. Dan kita besok hari Jumat ada acara di kantor. Bapak Ibu bisa langsung datang. Manko Fafano untuk osteoartritis di kantor pusat FAI jam 1 siang. Tentunya pembicaranya ada Dokter Winda dan akan dibawakan bisnisnya oleh Ibu Ida Farida. Selanjutnya, kita juga ada acara FI Leadership Training bersama Bapak Hermanto Kosasi. Kita mulai setiap hari Senin ya, dimulai dari tanggal 27 Oktober, nanti 3 November, dan 10 November. Acara ini berlangsung Zoom dari jam 7 sampai jam 9 malam. Ya, persyaratannya mudah, harus buka kamera dan pendaftarannya bisa melalui aplikasi masing-masing. Nah, trainer utama ini akan dibawakan oleh Bapak Hermanto Kosasi, kemudian ada tim trainernya dari Bu Hester dan juga ada Bapak Ludovicus ya. Jadi teman-teman jangan sampai terlewatkan acara ini. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, Dok ya. Oke. Oke, di sini ada dari Bapak Nugraha Sarip. Halo Dokter Winda, saya mau tanya penyebab terjadinya kesemutan pada tangan dan kaki apa kaki dan apa yang bisa dilakukan untuk pengobatannya? Nah, kalau kesemutan sebenarnya itu ciri-ciri dari aliran darah yang nggak lancar sebenarnya, ya. Pada tangan, kaki, gitu ya. Itu biasanya karena aliran darahnya nggak lancar. Kenapa bisa nggak lancar? Ini ada bisa beberapa faktor. Bisa karena faktor internal, bisa eksternal. Dalam artian gini, internal itu adalah masalah pada pembuluh darahnya sendiri gitu. Mungkin pembuluh darahnya udah mulai nyempit, sudah mulai ada plaknya. Nyempitnya jadi karena plak, ibaratnya gitu ya. Karena sudah ada plak-plak pada pembuluh darahnya sehingga aliran darahnya dia nggak lancar. Bisa juga karena faktor eksternal. Eksternal itu bukan eksternal di luar tubuh ya, tapi karena ada kejepit juga bisa. Ya biasanya karena kejepit paling sering. Bisa kejepit karena tadi persendian, ya. Persendian yang menjepit atau bisa karena kejepit oleh otot, bisa. Atau tadi ya karena kalau pada kasus kayak kita sekarang ini osteoartritis itu kejepit karena tadi persendiannya ya persendiannya bengkak gitu kan ada pembengkakan di situ sehingga menyempit apa menekan pembuluh darahnya. Ya, jadi ada penyempitannya itu dari sisi luar itu dari luar yang ngegencet ibaratnya gitu ya. Jadi bukan karena plak tapi karena ada gencatan dari luar. Itu bisa juga. Jadi bisa dua macam ini. Nah, penanganannya seperti apa? Sebenarnya mau dia yang manapun itu, eh, penanganannya sih kalau saya melihatnya selalu tidak hanya sekedar untuk penanganan di kesemutannya aja, tapi memang in general juga kalau bisa, ibaratnya gitu ya. Jadi kalau seandainya dia penyebab dari penyempitannya itu karena plak pada pembuluh darah, ya kita
Hmm, apa namanya, antisipasinya adalah bisa nih dengan Ketoprofanol ya untuk membantu membuka pembuluh darahnya gitu ya. Walaupun udah terlanjur ada plaknya, tapi karena dibuka, diameter dari eh, si pembuluh darahnya juga bisa lebih besar, lebih renggang. Jadi aliran darahnya bisa lebih lancar. Nah, kalau seandainya dia itu justru penyempitannya karena faktor luar, nah ini bisa macam-macam ya, tergantung juga ya kenapa bisa kejepit, ibaratnya gitu. Bisa kalau seandainya karena memang mungkin persendiannya tadi ya, ini pembuluh darahnya atau syarafnya nanti keluar dari situ, dari celah ini karena kejepit. Nah, berarti yang harus diatasi adalah si yang bermasalah, yaitu tulangnya, ya, sendinya. Itu yang harus diatasi. Gitu, bisa dengan fisioterapi, dengan klorophyll bisa juga nggak? Ya, bisa juga. Karena tadi ya, kalau seandainya persendiannya meradang, itu kan bisa dikasih dengan klorophyll karena dia bisa sebagai anti peradangannya. Kalau anti peradangannya bagus, radangnya bisa berkurang, kan pembuluh darah yang lewat di situ juga jadi nggak terlalu kejepit, sehingga aliran darahnya bisa lebih lancar, bisa membantu untuk mengurangi kesemutannya baik di tangan maupun di kaki. Tapi sih kalau saya sih ya, yang paling harus diwaspadai justru kalau seandainya menyempitnya justru karena yang di dalam, ya karena ada plak pada pembuluh darah, karena itu justru malah bisa lebih berbahaya dibandingkan apa namanya, karena himpitan dari luar, ibaratnya begitu. Ya, karena sering banget, banyak banget kejadiannya plaknya di kaki, plaknya di tangan. Tapi lepas plaknya, nyumbatlah di pembuluh darah jantung atau pembuluh darah otak. Akhirnya udah deh, either dia kena serangan jantung atau kena stroke. Malah lebih berbahaya kan? Jadi sebenarnya ini justru bisa jadi warning ya, Pak Nugraha. Kalau udah mulai kesemutan-kesemutan, waduh, antisipasinya justru lebih jauh. Jangan-jangan itu karena sudah mulai ada plak pada pembuluh darah yang mulai menyempit, mulai berasa sempitannya. Kalau plak itu udah pasti ada, cuman ketebelannya itu kan beda-beda, ya kan? Nah, kalau ini sudah sampai terjadi kesemutan, berarti udah lumayan tebel nih, harus diwaspadai. Ya, oke. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ibu Melda Wiguna, Dok. Mau nanya Bu Dokter, kalau maskeran Flavanol original sampai berapa jam ya Bu baru dicuci? Oh, nggak usah hitungannya jam, Bu. Menit aja. Maskeran 15-20 menit cukup kok. Ya, cukup 15-20 menit aja. Nanti habis itu udah tinggal dibilas. Kalau saya sih sebenarnya nggak lebih suka nggak langsung dibilas. Jadi berarti gini, targetnya kan 15-20 menit. Itu kalau bisa si maskernya tuh udah agak kering gitu. Agak kering. Agak kering di wajah, baru habis itu digosok-gosok ini. Karena dia scrubnya juga bisa bantu untuk ngangkat sel-sel kulit mati gitu ya. Cuman kalau nggak sabar, kok kayaknya nggak kering-keringnya, kayaknya tadi kebanyakan deh taruh airnya, ibaratnya gitu kan, agak terlalu encer, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Itu tinggal bilas aja ya. 15-20 menit tuh cukup kok. Ya, 15-20 menit cukup. Nggak harus sampai berjam-jam ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Mika Siswono. Dokter mau bertanya, kalau ada minum obat jantung 3 kali sehari, kemudian minum Nutrifol, bagaimana? Apakah bisa langsung eh, minum obat atau perlu makan dulu? Terima kasih penjelasannya. Mungkin ini bisa dibantu sebutkan juga ya dok, case-nya jika ada lambung atau tidak. Oke. Nah, sebenarnya sih begini. eh Prinsipnya untuk langsung pun dikonsumsi sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya ya. Cuman biasanya kalau seandainya langsung dikonsumsi terus terjadi reaksi pada tubuh, itu tuh jadi agak lebih bias. Ini karena yang mana? Karena obat atau karena Nutriflow ibaratnya gitu. Maka biasanya saya anjurkan memang dikasih jarak sebaiknya. Ya, dikasih jarak seenggaknya serapat-rapatnya setengah jam deh. Kalau bisa dikasih jarak 1 jam itu lebih baik gitu ya. Yang mana duluan? Mau minum obat jantung duluan atau minum Nutriflo duluan? Sebenarnya ini pun bebas sebenarnya, ya sebenarnya. Cuman kalau memang memungkinkan, kalau bisa sih Nutriflo aja duluan.
Kenapa? Di Nutriflo kan ada kokofavanolnya juga. Kokofavanol itu kan tadi berperan untuk dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Supaya tujuannya apa? Aliran darahnya lancar. Nah, apalagi kalau buat kita yang minum obat, ya, minum suplemen tambahan gitu ya, itu akan membantu sekali untuk si obat-obatan atau suplemen ini itu jadi lebih efektif kerjanya. Karena distribusinya bisa lebih lancar gitu. Nah, namanya ibaratnya itu jadi uh, Nutriflo-nya itu bisa jadi sebagai forrider. Namanya forrider kan di depan, masa di belakang. Ibaratnya gitu. Tapi bukan berarti kalau di belakang minumnya setelahnya jadi nggak bagus dong. Enggak kok, tetap bagus juga. Ya nggak masalah. Cuman memang ibarat kata dia efeknya jadi agak lebih nyusul aja. Ibaratnya seperti itu. Gitu ya. Jadi bebas. Pada dasarnya bebas ya. Mau, tapi kalau seumpamanya kebetulan seperti ini kasusnya, saya sih lebih suka gini. Kalau ada obat minum yang sebelum makan, ya udah nggak apa-apa. Minum obatnya sebelum makan aja. Minum obat dulu sebelum makan, terus makan, habis itu baru minum Flavanol. Mau yang original kayak DTM kayak Nutriflo bebas. Gitu ya. Yang penting antara obat dengan Flavanolnya itu dikasih jarak. Gitu. Ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Hamsa di Makassar. Dok, bisa nggak disuntikan cairan DTM Flavanol ke persendian yang sakit parah pada persendian? Ya enggak dong, Pak. Nggak bisa ya, Pak ya. Karena eh suntikan, ya, sediaan suntikan, ya, sediaan untuk injeksi dengan sediaan untuk oral, ya seperti ini ya, DTM gitu kan, itu kan di oral itu artinya dimasukkan lewat mulut gitu ya. Ataupun yang versi suntikan, injeksi, itu eh, formulasinya beda, ya, formulasinya beda. Jadi untuk DTM nggak bisa langsung disuntikin ke persendiannya, itu tetap harus lewat mulut gitu ya. Karena ada kalkulasinya, Pak. Ada kalkulasi dosisnya gitu. Akan beda dosis saat dia diberikan secara langsung, diinjeksikan secara langsung dengan dia dikonsumsi secara oral. Itu harus ada adjustment dosis gitu. Dan DTM itu tidak dosisnya itu tidak diperuntukkan untuk injeksi. Injeksi direct. Dia itu harus lewat pencernaan. Dia harus melalui proses di pencernaan, sistem pencernaan kita gitu ya. Tapi kalau seandainya nih, kalau saya sih umpamanya kalau kasus-kasus persendian kayak gini tuh memang paling suka sih DTM ya. Cuman kalau umpamanya nih, biasanya saya sarankan begini. Jadi minum DTM-nya 2 saset setiap hari. Kalau seandainya di tengah-tengahnya atau di random lah waktunya gitu ya, di luar dari waktu konsumsi itu, di luar dari waktu konsumsi DTM, itu tambahin 1 DTM lagi boleh. Makanya tadi saya katakan DTM itu maksimal 3 saset per hari. Idealnya 1 sampai 2. Tapi case-case tertentu, umpamanya tadi pagi udah minum nih, siang-siang karena mungkin lagi banyak kegiatan segala macam gitu kan, jadi aduh sakit banget persendiannya. Tambahin 1 DTM lagi, boleh, nggak masalah. Ya, itu lagi biasanya habis diminum langsung berasa kok lumayan gitu. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak ya, Bapak Bahtiar Maros. Untuk anak usia 9 tahun dari kecil, sering dikasih vitamin ikan salmon. Sekarang sudah enak makan ikan dan lain-lain. Sehari-hari juga cuma makan nasi aja, sayur juga enak, telur pun tidak mau makan, cuma nasi tok aja atau air sayur atau air ikan aja. Itu solusinya gimana dok untuk asupan nutrisinya? oke, kalau kayak gini boleh, boleh kasih Nutriflow. Ya, bisa dikasih Nutriflow. Kira-kira anaknya masih suka minum susu nggak? Sebenarnya susu juga bisa bantu ya untuk asupan nutrisi. Nah, nanti kalau dia masih mau makan minum susu, itu boleh ditambahin dengan Nutriflow. Di mixing aja Nutriflow plus susu. Nanti Nutriflow-nya bisa dikasih itu setengah dosisnya ya.
Jadi sekitar 7 sampai 8 gram 2 kali sehari. Dikali 2 ya. Jadi 2 kali sehari. Harusnya tadi 15 gram kan. Nah, cuman karena dia masih 9 tahun, itu dibagi 2 dosis 15 gramnya. Jadi 7 sampai 8 gram pagi contohnya, nanti 7 sampai 8 gram lagi yang sore atau malam. Nanti boleh di mixing sama susunya gitu, mana tahu dia nggak enak minum susu gitu ya. Sambil perlahan tetap diajarin sih. Ya tetap diajarin untuk makannya. Karena gini ya, soal makan anak itu eh, sebenarnya nggak semata-mata hanya soal asupan nutrisi aja. Banyak faktor sebenarnya yang perlu diperhatikan. Jadi dengan dia makan itu juga akan membantu membangun struktur gusinya, ya. Bagus buat gusi juga dengan dia mengunyah gitu kan, ibaratnya seperti itu. Kalau itu juga untuk pencernaannya juga, untuk lambungnya, ususnya. Jadi biar organ-organ tubuhnya itu tuh belajar gitu ya, belajar mengolah makanan, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi tetap harus diusahain sih ya, untuk makanannya coba diusahain tetap cari tahu terus kira-kira apa yang memungkinkan dia bisa suka. Apalagi kalau enak kayak gini ya, makan sayur nggak suka tapi air sayurnya masih mau. Nah, coba mungkin dia sukanya apa gitu, yang dia suka apa, contoh mungkin dia sukanya puding, ibaratnya gitu. Mungkin dia sukanya puding. Nah, coba dibikin di puding. Ya, pudingnya dibikin apa diisi yang lebih eh, bikin homemade aja contohnya gitu ya. Puding dibikin homemade tapi dibikin nutrisinya lebih tinggi gitu, berarti gitu. Atau mungkin sukanya diapain? Atau mungkin coba dikasih lebih berbumbu, ya, kasih lebih berbumbu masakannya. Apalagi kalau umur 9 tahun kan udah boleh pakai bumbu-bumbu mah. Saya aja dari anak saya aja dari umur 1 tahun aja saya masak makanannya udah saya kasih bumbu, ya kan? Apalagi ini umur 9 tahun gitu. Mungkin dengan begitu bisa jadi lebih selera makannya gitu. Ya coba lebih di iniin sih. Jadi karena ibaratnya gini ya, ini nggak cuma sekedar asupan nutrisi tok aja, tapi tadi proses makan itu sendiri juga berdampak untuk tumbuh kembang dia. Gitu ya. Jadi usahakan dia tetap makan gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Kita masih ada waktu ya teman-teman ya. Boleh sebentar. Teman-teman yang ingin bertanya dengan Dokter Winda bisa menyalakan mikrofonnya. Selamat malam semua. Masih sekiranya masih ada yang bertanya, saya sudah membuka mikrofonnya supaya teman-teman bisa menyalakan mikrofonnya dan bertanya dengan Dokter Winda. Silahkan, ada yang bertanya? Yang menyalakan kamera sudah banyak. Selamat malam, dokter. Iya, selamat malam Bapak Pak Bahtiar ya. Silakan Bapak Bahtiar. Ya, Bu Dokter, saya tadi malam ada ketemu teman lama. Dia habis pasang cincin. Mm-mm. Sudah waktu COVID sih, berarti sudah 5 tahun yang lalu dia pasang ring jantung. Terus per 3 bulan dia dikasih pengencer Mm-mm. darah. Terus sekarang itu dia ada keluhan di mah, ada asam lambung. Jadi kadang eh, dia kontrol katanya makannya, karena kalau dia makan malam itu bisa naik berat badan, terus juga asam lambungnya. Mm-mm. Itu solusinya produk yang mana, Bu Dokter? Oke, kalau dia sudah ada pasang ring, sebenarnya saya paling suka kasihnya justru DTM. PM. Karena dia sudah pasti sudah terkonfirmasi dia sudah punya plak. Gitu kan. Pasti berarti sudah terkonfirmasi dia memang punya masalah pada sirkulasi darah. Biasanya saya paling rekomen kasihnya DTM. Cuman ini catatannya.
karena dia ada minum obat pengencer darah, DTM-nya itu jangan dikonsumsi barengan di waktunya si pengencer darah ini. Contohnya, dia itu minum obat pengencer darahnya contohnya malam, gitu kan, malam. Nah, minum DTM-nya itu pagi sama siang aja. Jangan dikasih lagi malam. Jadi, antara DTM dengan obat pengencer darah itu dikasih jarak setidaknya 6 jam. Before after. Iya. Ya kalau umpamanya minum pengencer darahnya malam, terus nanti minum DTM-nya baru besok pagi mah, itu 6 jam kan udah lebih ya, jadi aman banget. Paling yang before-nya, gitu. Jadi contohnya nanti minum obat pengencer darah jam berapa? Jam 9, contohnya jam 9 malam. Berarti paling lambat boleh minum DTM itu adalah jam 3 sore. Sebelum jam 3 sore. Jadi jangan minum lagi nanti jam 4, jam 5 gitu, jangan diminum lagi DTM-nya. Karena udah mau dekat waktunya jadwal minum obat pengencer darah. Gitu. Ya, Kalau paling Nutriflu untuk Nutriflo boleh, karena kebetulan dia juga ada maintain berat badan juga kan. Jadi boleh ya dibarengin dengan Nutriflo juga. Nah, kalau Nutriflo itu nggak masalah. Kalau ketemu sama obat pengencer darah. Waktunya deket-deketan nggak masalah. Gitu. Karena kan kalau untuk Nutriflo original, dia itu lebih soft. Gitu. Kalau DTM itu kan dia kenceng. Ya, emang jadi memang lebih kencang kalau untuk DTM. Jadi DTM itu nggak boleh deket-deket sama obat pengencer darah waktu konsumsinya. Tapi kalau seandainya Nutriflo, Nutriflo mah boleh. Contoh nanti ibaratnya minum Nutriflo jam 7, minum obat pengencer darahnya jam 8, jam 9, boleh, nggak masalah. Ya, nggak ada kalau masalah. Jadi untuk asam asam lambungnya Bu Dokter, asam kalau untuk lambungnya Nah, kalau untuk asam lambung sih saya makanya lebih rekomen DTM sebenarnya. DTM, hmm, Nutriflo itu rekomen untuk yang asam lambung. Kalau original itu agak lebih berasa sih kalau untuk asam lambung ya. Yang punya asam lambung tuh agak lebih sensitif biasanya kalau untuk yang original. Makanya biasanya saya anjurkannya itu lebih kepada Nutriflo atau DTM aja. Kalau untuk yang punya asam lambung gitu. ya. Makasih Bu Dokter. Sama-sama Pak Bahtiar. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Wina dan Pak Bahtiar ya. Oke, masih ada yang bertanya teman-teman? Jika masih ada, saya masih berikan kesempatan satu pertanyaan ya dok ya. Dari Bu Hamsa. Saya Ya, mau bertanya, selamat malam. Satu, oke Bu Hamsa silahkan. Bapak Ya, Hamsa. Hamsa, oke ada Bapak Hamsa silahkan. ada dua kasus ini, Dok. Oke. Yang pertama, minum DTM itu gatal seluruh badan sampai 3 hari. Itu yang Oke. pertama. Nah, yang kedua, tadi saya sama-sama teman itu dia kena prostat. Itu kan Mm-mm. ada paten fungsi prostat itu bagusnya pemakaiannya apa dan berapa lama, Dok? Oke. Ini dua kasus yang berbeda ya. Ya, siap, Dok. Oke, saya jawab yang pertama dulu. Yang pertama itu kalau dia gatal seluruh badan, ini bisa dua sih kemungkinannya. Bisa karena memang dia ada alergi terhadap kandungan di dalamnya, bisa juga karena detoksifikasi. Bisa bisa dua-duanya. Dua-duanya memang memungkinkan ya. Ini akan tergantung. Makanya nanti biasanya boleh ditanya lagi gitu ya untuk temennya yang konsumsi itu apakah ada alergi nggak terhadap kandungan-kandungan di dalam eh Flavanol gitu, baik yang original kayak DTM ataupun Nutriflo yang mana yang dia konsumsi gitu ya. Coba dicek dulu kira-kira ada nggak. Kalau nggak ada kayaknya sih setahu saya sih nggak ada nih alerginya. Karena ada beberapa orang yang alerginya itu delay gitu ya. Jadi dulu nggak alergi, sekarang jadi alergi. Nah, sekarang jadi alergi sebenarnya juga adalah salah satu ciri-ciri detoksifikasi yang jelek. Nah, kalau umpamanya ingat nih ya, berapa minggu yang lalu tuh kita ada bahas topik tuh tentang detoksifikasi. Salah satu ciri-cirinya juga adalah ruam kulit. Itu jadi gatel-gatel ya. Nah, itu juga ciri-ciri dari detoksifikasi gitu. Bisa juga. Jadi mungkin jadi kan gini. Eh
Kalau soal detoksifikasi, itu tuh banyak teman-teman yang mungkin menghadapinya dengan kasus yang berbeda-beda reaksi detoksifikasinya. Nah, mungkin kalau mau di recall lagi, ya diingat lagi, mungkin boleh nanti cari di YouTube sesi kita tentang detoksifikasi ya. Detoksifikasi itu kan ada jalur-jalurnya pengeluarannya. Bisa dari urin, ya, bisa dari pencernaan, bisa dari kulit, bisa juga dari pernafasan, paru-paru. Nah, gejala detoksifikasinya itu biasanya berhubungan dari jalur-jalur ini, ya, keempat jalur ini. Mana yang banyak toksin yang terpendamnya, di situ biasanya yang reaksi detoksifikasinya paling keluar. Itu contoh, kalau dia justru lagi banyak bermasalahnya lebih ke perkemihannya ya, kencing-kencingnya, nah itu biasanya tuh justru lebih ke kencing nanti gejala-gejalanya. Gitu, bisa lebih ke ginjal yang ada hubungan yang dengan ginjal ibaratnya gitu ya. Seperti apa kencing jadi berbuih, jadi kayaknya bawaannya beser terus ya, itu bisa. Kalau dia masalahnya justru kayaknya toksinnya lebih banyaknya justru di area pencernaan, nah nanti dia biasanya suka berdampaknya gejala detoksifikasinya yang berhubungan dengan pencernaan. Bisa jadi diare, bisa jadi sembelit malah kebalikannya. Jadi bisa salah satu. Kalau seandainya justru dia banyak toksinnya di kulit gitu ya, yang ngeluarin ini justru lebih banyak kulit. Nah, ini juga bisa juga timbul gejalanya, bisa jadi jerawat, bisa jadi tadi gatal-gatal, jadi seperti kayak alergi gitu ya. Pernafasan juga sama. Kalau keluarnya dari yang pernafasan ini ternyata toksinnya lumayan banyak, dampaknya juga yang ada hubungannya korelasi dengan pernafasan. Seperti bisa dia jadi kok jadi kayak agak radang gitu kan, jadi malah sakit tenggorokan, atau bisa malah nafas jadi lebih berbau, atau terasa jadi seperti panas dalam gitu ya. Jadi biasanya ini ada hubungannya. Nah, kalau seandainya beliau mengalaminya itu lebih kepada gatal-gatal di kulit, berarti memang biasa kemungkinan besar pengeluaran detoksifikasi ini memang paling banyak lewat kulit ngeluarin racun. Nah, jadi seperti kulit itu jadi agak-agak keracunan nih, ibaratnya gitu. Gitu ya. Tapi sebenarnya itu nggak apa-apa ya. Makanya ini bisa dua nih, bisa karena alergi. Tapi kalau seandainya ternyata dicek, enggak kok kayaknya nggak ada alergi dengan bahan-bahan ini, berarti kemungkinan besar memang lebih kepada detoksifikasinya. Apalagi ini kan kebetulan minumnya baru 3 hari ya. Jadi kemungkinan dari salah satunya itu masih masih 50-50 ibaratnya gitu. Jadi paling memungkinkan ya dilanjut dulu aja. Tapi saran saya itu boleh dibantu perbanyak minum air putih. Perbanyak minum air putih sama perbanyak makan serat gitu. Supaya apa? Supaya tujuannya pengeluaran dari toksinnya itu bisa dibantu juga gitu. Bisa dibantu juga lewat urin dan pencernaan, lewat fesesnya ibaratnya gitu. Jadi supaya yang keluar lewat kulit itu nggak berat-berat amat. Jadi bisa membantu juga mengurangi efek di kulitnya gitu. Ya, Oke. itu pertanyaan nomor satu. Itu pertanyaan nomor satu. Ini pertanyaan yang nomor dua itu tadi eh, Prostat, dok. tentang apa Prostat. kan? Oh ya prostat. Prostat. Oh kalau prostat mah bebas ya. Prostat bebas. Yang mana aja boleh. Original boleh. Liquid boleh, Nutriflow boleh ya. Karena untuk manfaat prostat itu memang utamanya adalah di cocoa flavanolnya sendiri, di aktikoanya sendiri. Gitu. Dan tiga-tiganya sama-sama ada kandungan aktikoanya. Jadi yang mana aja boleh kok. Cuman biasanya gini, kalau saya sih kadang-kadang lihat case per case ya, lihat pasiennya sendiri bagaimana. Dia apa saja. Terkadang yang disampaikan sama kita cuman satu, cuman prostat doang gitu kan. Tapi ternyata dia tuh punya masalah lain juga yang dimana pada saat dia konsumsi nanti kokolpropanol, karena kita tidak memperhitungkan masalah yang lain itu suka terkesan kayaknya kok nggak berasa ya, ibaratnya gitu. Kok kayaknya nggak berdampak ya, karena ternyata pada saat dia masuk ke dalam tubuh, konsumsinya bagi-bagi. Dan untuk yang apa yang diharapkan tadi dapat jatahnya jadi cuma sedikit gitu ya, makanya jadi malah nggak berasa. Jadi mungkin sebelum menentukan minumnya yang mana, coba digali dulu ya, gali dulu
masalahnya ada lagi nggak yang lain selain prostat? Karena biasanya apalagi kalau udah punya masalah prostat, prediksi saya usianya pasti udah lumayan, ya kan? Seenggaknya udah di atas parubaya lah, minimal begitu, ya kan? Kalau udah di atas parubaya itu eh, kecil kemungkinan tidak punya masalah dengan kardiovaskular. Biasanya itu mayoritas pasti sudah mulai ada masalah dengan kardiovaskular. Jadi lebih baik di spare, ya, dikasih spare juga untuk dosis buat kardiovaskularnya juga gitu. Jadi supaya tetap efektif. Makanya biasanya saya tetap kasih dosis agak sedikit lebih tinggi, walaupun ngeluhnya cuma prostat tok, ibaratnya gitu. Karena ada hal-hal yang tadi ya, yang mungkin kita jadi miss nggak memperhitungkan. Nah, nanti itu boleh dikasih. Either kalau saya sih bisa kasih DTM kalau memang dia punya masalah kardiovaskular juga, terus juga dia mungkin punya masalah yang agak lebih berat lainnya, itu kasihnya DTM aja biar simple ya, 1 sampai 2 saset per hari. Tapi kalau seandainya dia sejauh ini cukup sehat gitu ya, mungkin ada sedikit sesekali masalah kardiovaskular tapi belum berdampak luas, dia pengen fokus dulu di prostatnya, boleh kasih ori juga nggak apa-apa kok. Ya, ori, cuman dosisnya aja agak tinggian ya, kasihnya 2 sampai 3 kali sehari kali 5 gram. Jadi sekali minum 5 gram. Ya, 2 kali 5 gram atau 3 kali 5 gram boleh. Gitu. Ya, Baik, Dok. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Bapak Hamsa. Semoga sehat selalu ya Pak. Terima kasih juga Dokter Winda untuk jawabannya. Baik, waktunya sudah nggak berasa nih dok, sudah jam 8 malam. Sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan Dokter Winda? seperti biasa saya ingin nyampein buat teman-teman ya, ini cuaca astaga naga ya. Buh, ini lagi musim banget nih. Ini aja saya kalau teman-teman nggak sebenarnya suaranya agak sedikit-sedikit bindeng-bindeng nih ya. Bindeng-bindeng serak-serak sedikit ya, baru sedikit sih ya, tapi tetap aja nih udah mulai nih, makanya besok ke kantor kayaknya mau minta stok Flavanol ya, sedang membutuhkan dosis agak lebih banyak dari biasanya. Nah jadi teman-teman juga sama-sama ya, sama-sama juga ya, ini cuaca lagi nggak mendukung, perkuat pertahanan kita, agak dibanyakin sedikit, agak tambahin dikit flavanolnya ya, supaya jangan sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Karena kalau udah sakit tuh, aduh, nggak enak. Ya, ngapa-ngapain nggak enak. Ya, jadi jangan sampai menghambat pekerjaan kita. Oke, stay healthy. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Baik, teman-teman, kalau begitu saya akhiri untuk acara seminar kesehatan malam hari ini. Besok jangan lupa untuk datang ke kantor kami. Semuanya jangan lupa untuk konsumsi Koko setiap hari. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Selamat beristirahat. Selamat malam. Selamat malam semua. Bye-bye. Terima kasih dok. Selamat malam, Dokter Iya, Winda. Terima sama-sama. kasih Selamat Bu Dokter. malam. Selamat Ya, malam, ada Dokter. Dokter, Bu satu. Dokter. Bu Terima Dokter, kasih. satu ini, aduh. Ya, Selamat Terima kasih malam Dokter Ibu Wida. Terima kasih Terima kasih penjelasan. Bu Diana. Ini sore, halo, halo, kita nggak nobar. jangan rame-rame. Meeting, meeting group. Terima kasih MC-nya ya. Ya, mantap. Ya.